stratum ya. Yang pertama yang saya tunjukkan ini adalah perbatasan antara epidermis di bagian atas dan dermis di bagian bawah. Lipatan-lipatan ini kita sebut sebagai papilla dermis ya, atau bagian peralihan atau bagian lekukan dari lapisan epidermis. Lapisan epidermis sendiri terbagi atas stratum. Yang pertama adalah stratum basalis. Stratum basalis ini terisi oleh stem sel yang aktif berproliferasi dan berdiferensiasi. Sel basal akan berubah bentuk sesuai dengan diferensiasinya nanti. Misalnya jika terjadi kerusakan pada daerah spinosum, maka dia akan merubah diri berdiferensiasi menjadi sel-sel spina. Kalau yang rusak adalah stratum granulosum, maka yang akan menggantikan adalah sel basal yang berubah menjadi stratum sel granula keratohyalin. Kalau yang rusak misalnya di bagian atas ya, di bagian lucidum, maka di bagian lucidum itu adalah sisa dari granulosum sebenarnya, maka itu juga akan digantikan oleh sel basal menjadi stratum granula tadi, sel-sel bergranul. Kalau yang rusak adalah sel Merkel misalnya atau sel melanin, maka sel basal juga berfungsi untuk merubah diri atau berdiferensiasi menjadi sel tersebut. Lapisan kedua atau stratum kedua dari epidermis kulit tebal yaitu adalah stratum spinosum. Stratum spinosum diisi oleh sel-sel yang memiliki sudut di bagian tepinya sehingga disebut sebagai spina ya. Spina dalam bahasa Indonesia, bahasa Latin, kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berujung tajam ya atau bersudut. Yang ketiga, lapisan ketiga adalah lapisan granulosum, diisi oleh sel-sel yang berisi granula keratohyalin, di mana sel-sel ini berfungsi untuk mencegah terjadinya evaporasi yang berlebihan pada kulit jari kita. Jadi untuk mempertahankan hidrasi dari kulit. Kemudian granula keratohyalin itu akan pecah nantinya, kemudian dia akan berefek toksik pada sel-sel sekitarnya, sehingga sel-sel sekitarnya akan mati dan membentuk pigmen warna yang di luar ini ekstraselular, sehingga terbentuklah stratum yang kita sebut sebagai stratum lucidum. Stratum lucidum dalam kulit jari ini kita bisa lihat warna ungu ini ya, atau warna kehitaman. Ini adalah granula keratohyalin yang pecah dari sel-sel bergranula tadi di stratum granulosum. Sel ini menandakan bahwa selnya sebenarnya masih hidup karena masih bisa menerima warna. Namun lama-kelamaan sel-sel di stratum lucidum ini akan mati total dan menyisakan sisa-sisa sitoplasma yang akan menumpuk. Tumpukan itulah yang kita kenal dengan stratum corneum, ya, stratum tanduk atau lapisan tanduk. Bagian yang kita lihat kosong-kosong ini adalah ductus kelenjar ekrin. Jadi ada saluran dari kelenjar keringat yang langsung dari dermis menuju ke epidermis, tidak melalui folikel rambut. Kemudian yang semua dari sini sampai ke sini, ini kita sebut sebagai stratum corneum. Nah, pada keadaan tertentu di mana kita mengalami kita mengalami hiperdehidrasi atau kehilangan cairan, evaporasi misalnya, atau radiasi, maka akan terjadi pengelupasan dari stratum corneum ini. Stratum tersebut kita sebut kemudian menjadi stratum disjunctivum, ya, bagian terlepas. Saya selalu mencontohkan misalnya kalau kulit tebal di bibir, misalnya ya, kulit pecah-pecah di bibir. Kalau kita terpapar dengan matahari yang terlalu ekstrim misalnya, kadang-kadang kita punya bibir itu pecah-pecah ya kulitnya. Nah, kulit yang kita bisa kelupas dari bibir itu yang kita sebut sebagai stratum disjunctivum, ya. Nah, 5 lapisan tadi, 6 kalau ditambah dengan stratum disjunctivum adalah merupakan epidermis dari kulit jari. Sedangkan yang di bagian kedua ini adalah yang dari papilla dermis ini sampai ke bagian bawah dari gambar ini kita sebut sebagai dermis. Di dermis ini ada
lapisan jaringan ikat longgar, kemudian ada kelenjar-kelenjar keringat, dan ada kelenjar minyak. Kita kenal dia dengan istilah kelenjar holokrin dan kelenjar merokrin untuk di kulit jari. Nanti akan berubah namanya atau berubah jenisnya di kulit ketiak. Yang di kulit ketiak itu adanya kelenjar apokrin, ya, kelenjar apokrin. Nah, di sini yang penting untuk kita tahu bahwa dia hanya diisi oleh lapisan jaringan ikat longgar saja, kemudian ada pembuluh darah, pembuluh darah, saraf, dan limfa, ya. Kemudian di bagian paling bawahnya, namun ini tidak kelihatan di gambar ini, sebenarnya ada satu bantalan lemak lagi yang kita sebut sebagai hipodermis, ya. Namun karena tidak ada di praktikum ini, jadi kita hanya dituntut untuk mengetahui dua lapisan ini. Corneum di epidermis, ya, sampai ke bawah ke basal itu bagian epidermis. Kemudian dari papilla sampai ke bawah sini itu adalah lapisan dermis. Mudah-mudahan ini jelas ya untuk kulit jari. Yang kedua, ada kulit kepala. Cirian kulit kepala, kulit ketiak, dan kulit skrotum itu adalah kulit tipis sebenarnya, di mana kita tahu bahwa di kulit tipis itu tidak ada stratum lucidum, ya, tidak ada stratum lucidum. Kita bisa lihat di sini juga perbedaannya ya, dengan pembesaran yang sama, kita bisa lihat ini perbedaan yang sangat jauh antara epidermis di kulit jari dan epidermis di kulit kepala. Kita bisa lihat di jari tentu saja lebih tebal dibandingkan di kepala, sehingga kulit kepala ini kita golongkan menjadi kulit tipis. Saya coba perbesar. Di sini kita bisa melihat lapisan yang saya tunjukkan ini adalah lapisan epidermis, di mana yang coklat ini, pigmen-pigmen ini adalah peralihan antara epidermis dengan dermis yang ada di bawahnya, ya. Bagian lapisan dermis ini, bagian yang tebal yang sampai di akhir dari gambar ini masih merupakan bagian dermis dari kulit kepala. Yang membedakan dari kulit yang lain, di kulit kepala kita bisa lihat jumlah folikel rambut itu besar dan banyak. Jumlahnya banyak dan ukurannya besar. Mohon maaf. Jumlahnya banyak dan ukurannya besar, ya. Di samping dari kelenjar folikel, di folikel rambut terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Yang ini adalah kelenjar holokrin. Yang ini adalah kelenjar merokrin. Holokrin berfungsi untuk menghasilkan minyak, sedangkan merokrin berfungsi untuk menghasilkan keringat, ya. Duktus dari kelenjar sebasea atau kelenjar holokrin akan bermuara langsung ke folikel rambut, sehingga pengeluaran minyak, kalau misalnya kita punya muka misalnya ada minyak karena paparan polusi misalnya, itu akan ada butir-butir minyak ya yang keluar di pori-pori kita, itu adalah hasil pengeluaran dari kelenjar holokrin yang muaranya keluar dari folikel rambut. Sedangkan keringat itu lebih bercucuran ya. Kalau misalnya kita berkeringat misalnya di dahi atau di lengan, itu lebih bercucuran. Kenapa? Karena duktus dari kelenjar merokrin yang ini tidak bermuara ke folikel rambut, tapi langsung bermuara ke epidermis kulit ya, sehingga dia punya duktus yang berdiri sendiri. Yang penting untuk kita ketahui di sini sebagai penanda, karena mungkin yang akan ditanyakan di dalam ujian adalah jaringan apakah ini, atau struktur apakah ini, atau sediaan apakah ini, ya. Maka kita harus, yang penting adalah kita bisa membedakan ciri khas dari masing-masing, ya. Saya ulangi bahwa di kulit kepala ciri khasnya itu folikel rambutnya banyak dan ukurannya besar, ya. Di antara folikel rambut, di samping-sampingnya ada kelenjar holokrin dan kelenjar merokrin, ya. Saya kira ini jelas ya. Semua dari sini sampai ke sini ini adalah epidermis, sedangkan dari papilla yang warna coklat-coklat ini sampai ke bawah itu adalah bagian dermis. Berikutnya, kita akan praktikum tentang kulit ketiak dan kulit skrotum. Saya mulai dari kulit ketiak dulu, karena di kulit ketiak hampir sama tampilannya dengan kulit kepala. Namun, yang membedakan tadi antara kulit kepala dengan kulit ketiak,
Yang pertama adalah jumlah dari folikel rambut. Kita lihat di sini kulit ketiak hanya beberapa saja, bisa dihitung jumlahnya, ya. Yang kedua, ukuran dari folikel rambut dari kulit ketiak itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kulit kepala. Ya tentu saja ya, secara anatomi juga bisa kita lihat kulit rambut ya yang ada di kepala dengan rambut yang ada di ketiak itu biasanya umumnya orang punya rambut kepala lebih tebal dibandingkan rambut yang ada di ketiaknya ya, bulu ketiaknya. Sehingga itu juga membuktikan secara histologi, dibuktikan dengan tampilan jaringan ini di mana kita bisa lihat jumlah folikel rambutnya sedikit dan ukurannya lebih kecil. Yang kedua, mohon maaf sebentar deh. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf deh. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk kulit ketiak tadi kita sama-sama lihat ya, di epidermisnya dia merupakan adalah kulit tipis, kemudian di bagian dermis ini, bagian yang paling tebal, kemudian kita bisa lihat perbedaannya dengan kulit kepala, di mana kulit ketiak itu jumlah dari folikel rambutnya sedikit dan ukurannya lebih kecil. Yang membedakan lagi, jenis kelenjar keringat yang ada di kulit kepala tadi adalah merokrine. Sedangkan di kulit ketiak itu adalah holokrine. Jadi kita bisa lihat ini ya, bentuknya berbeda. Ini kalau kita lihat seperti ruang-ruang kosong saja. Padahal ini sebenarnya adalah kelenjar apokrine. Sedangkan yang tadi di kulit kepala, kita bisa lihat ini seperti pulau-pulau yang tebal, terisi di dalamnya, bukan ruang-ruang kosong seperti tadi ya. Ini adalah potongan-potongan dari kelenjar merokrine. Sedangkan di sini adalah potongan-potongan kelenjar apokrine. Kemudian di kulit ketiak, di bagian dermis dari kulit ketiak itu cenderung diisi oleh lemak, ya. Kenapa? Karena ada kelenjar limfonodus di bagian ketiak itu sehingga dia memungkinkan untuk posisi dari kelenjar-kelenjar limfonodus untuk berada di ketiak. Sehingga kita bisa lihat di sini jaringan ikatnya cenderung jauh lebih longgar lagi dibandingkan dengan kulit kepala. Walaupun sebenarnya di kulit kepala juga merupakan kelenjar ikat jaringan ikat longgar ya. Namun di sini jauh lebih banyak ruang-ruang kosong yang bisa kita lihat. Sedangkan yang potongan-potongan merah ini sebenarnya adalah otot skelet ya. Sama juga di sini potongan-potongan otot skelet kadang-kadang kita bisa jumpai. Namun yang menjadi ciri khas di kulit ketiak itu tadi adalah kelenjar apokrine, kemudian jumlah folikel rambut yang sedikit dan ukuran folikel rambut yang kecil. Kemudian yang terakhir adalah kita praktikumkan adalah kulit skrotum. Kulit skrotum ini tentu saja hanya ada di laki-laki ya, karena judulnya juga adalah kulit skrotum. Yang membedakan adalah pigmentasi.
Kalau diwarnai dengan pewarnaan yang sama, kita bisa lihat warnanya di kulit skrotum itu cenderung lebih coklat. Kenapa? Karena pigmen warna di kulit skrotum memang lebih khas. Lebih banyak pigmen atau granula-granula yang mengisi pigmen warna di kulit skrotum. Di kulit skrotum sangat jarang kita temui adanya folikel rambut, ya. Di anatomi kita sudah belajar bahwa yang banyak rambutnya itu di pubis, ya, bukan di skrotum memang. Jadi secara histologi juga itu terbukti bahwa kalau kita bikin sediaan preparat histologi, cenderung kita tidak temukan adanya folikel rambut di kulit skrotum. Namun secara warna memang lebih gelap dibandingkan dengan kulit-kulit yang lainnya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini, kalau ini keluar di ujian, ya ini seharusnya bisa menjadi poin bonus untuk teman-teman, karena ini cukup mudah untuk mengidentifikasinya. Kita bisa lihat di sini, walaupun dia tergolong sebenarnya adalah kulit tipis, namun ukurannya ini lapisan selnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kulit-kulit tipis yang lain. Kalau di kulit ketiak dan kulit kepala, stratum corneum itu cenderung tipis saja, ya, atau hampir tidak ada. Kenapa? Karena begitu dia terlepas stratum corneumnya, kita mandi, kita gosok, itu dia akan terlepas sehingga sangat tipis, ya. Sedangkan di kulit skrotum karena dia bagian yang berlipat-lipat, ya, ada beberapa bagian yang dimana kita dapati lipatan-lipatan di kulit skrotum tersebut, sehingga kadang-kadang walaupun kita mandi dan kita gosok misalnya area-area genital, itu cenderung masih lebih tebal dibanding dengan kulit yang lain, ya. Nah, ini juga bisa menjadi penanda bagi kita bahwa ini adalah kulit skrotum selain dari warna dan ketiadaan dari folikel rambut secara histologi tadi. Saya kira ini saja yang kita akan praktikumkan deh untuk sistem instrumen. Saya berikan mungkin kesempatan lagi untuk bertanya dulu sebelum kita latihan seperti praktikum sebelumnya. Silahkan kalau ada yang kesulitan. Pak Bedok izin bertanya, Dok. Silahkan deh, ya. Ya, Dok, Pak Bedok, untuk kulit skrotum apa-apa saja yang ditunjuk, Dok? Ya, untuk kulit skrotum kita cukup mengetahui saja epidermis dan dermisnya saja, karena tidak ada yang khas, sama saja semua. Epidermisnya diisi oleh 5 lapisan stratum tadi, kecuali lucidum, ya. Kemudian berarti ada 4 saja. Kemudian yang di dermisnya itu jaringan ikat longgar, tapi di jaringan ikatnya tidak ada folikel rambut, ya. Tidak ada folikel rambut. Jadi cukup itu saja, deh. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Silahkan, deh. Ada yang kesulitan? Tapi Dok, izin bertanya, Dok. Silahkan, ya. Tapi Dok, izin bertanya kalau untuk masalah yang kulit rambut sama kulit ketiak, Dok, kan tadi kita bilang, Dok, untuk bedakannya bisa dilihat dari jumlah folikel rambutnya. Iya. Apakah nanti kalau di gambaran preparat yang diberikan, Dok, berpengaruhkah untuk masalah itu pembesarannya, Dok? Jadi pemain kalau semakin dekat mungkin jumlah folikel rambutnya akan semakin tidak kelihatan, Dok. Tahu betul, ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Dek. Terima kasih. Ya, saya akan berusaha untuk mengusulkan agar kita dapat nanti soal ujian yang sangat khas. Namun sekiranya yang kita takutkan itu terjadi, maka saya rasa akan tetap ditampilkan struktur khasnya, deh. Jadi nanti kalaupun misalnya diperbesar menjadi pembesaran 40 kali, misalnya, ya, misalnya diperbesar sampai segini, maka mungkin akan dikasih lihat tampilan misalnya satu lingkaran begini, ya. Jadi ada kelenjar di sampingnya. Nah,
Caranya adalah kita mengidentifikasi kelenjar apa itu. Jadi kalau misalnya folikel rambut misalnya ya, dikasih 3 biji saja folikel rambut, itu kan sebenarnya sedikit, toh tidak, maksudnya ukurannya kita tidak tahu apakah ini ukurannya besar atau kecil karena pembesarannya adalah pembesaran yang magnifikasi tinggi. Sehingga tentu saja akan ada terlibat struktur lain. Misalnya tadi saya bilang 3 misalnya folikel rambut di sini. Kita tidak tahu dia besar atau kecil. Tapi ternyata di samping-sampingnya itu ada kelenjar, ya. Nah, kalau misalnya dilihat di situ ada kelenjar merokrine, artinya jawaban tak adalah kulit kepala. Tapi kalau misalnya yang di samping-sampingnya itu adalah kelenjar apokrine, berarti itu adalah kulit ketiak, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membedakan antara merokrine dengan apokrine? Nah, lihat lagi sekarang, yang saya tampilkan sekarang di slide ini adalah kelenjar merokrine, ya, kulit kepala. Kulit kepala itu diisi oleh kelenjar merokrine dan kelenjar holokrine tadi, ya, kelenjar minyak. Kalau di ketiak, ini tetap ada holokrine, tapi yang ini sudah tidak ada. Yang ini digantikan dengan kelenjar tipe apokrine, ya, sama-sama kelenjar menghasilkan keringat, tapi tipenya beda. Nah, kalau misalnya ini keluar, maka kita identifikasi bagaimana caranya melihat ini apokrine atau merokrine, ya. Nah, kalau apokrine itu cenderung lumennya kosong, sedangkan yang merokrine yang ini yang tampil sekarang itu cenderung lumennya terisi, ya. Kemudian yang kedua, warna. Merokrine warnanya ungu, ya, warnanya ungu karena dia menyerap hematoksilin yang banyak sehingga tampak seperti potongan pulau-pulau begitu ya. Di sini yang terpisah-pisah deh. Sedangkan yang di apokrine itu karena lumennya kosong, maka tidak akan ada ruang yang terisi begini, tapi dia akan berwarna lebih pucat atau lebih putih. Mungkin pink muda atau bahkan peach misalnya. Saya coba kasih lihat yang ini. Nah, yang ini tadi saya bilang, misalnya sama-sama dikasih 3 biji. Ini kan 1, 2, 3. Ini 3 biji kelenjar folikel rambut. Tapi dilingkari satu tampilan begini preparatnya nanti, ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada apokrine, ya, kelenjar apokrine. Tadi saya bilang dari segi kepadatan lumennya di apokrine itu tidak terisi, ya, sehingga kita bisa lihat seperti ruang kosong di bagian tengahnya. Sedangkan di merokrine tadi hampir sama kayak begini, ya, hampir sama kayak begini terisi, ya, tapi dia epitelnya epitel kubis, ya. Kalau ini kan memang artefak saja, ya, ini adalah sisa-sisa sampah jaringan. Nah, kita kembali ke sini apokrine. Yang kedua, warnanya. Warna dari apokrine itu cenderung lebih pucat atau cenderung lebih tidak berwarna, cenderung lebih transparan, ya, sehingga kita bisa lihat dia pink muda kah atau peach atau bahkan putih, ya. Jadi kita bisa lihat di sini hampir mirip dengan jaringan lemak, tapi kalau kita bisa lihat di sini ini masih ada kelenjar, epitel kelenjar, ya, di tepi-tepinya. Jadi penyusunnya tetap epitel kuboid. Ya, saya kira begitu deh. Tapi saya akan berusaha untuk mengusulkan agar kita nanti di ujian tidak dapat soal yang sesulit itu, ya. Namun kalau misalnya pun didapat yang agak sulit, ya, dalam tanda kutip jackpot misalnya soal ujiannya susah, cara menentukannya itu begitu tadi. Nah, jadi kita lihat struktur apa yang ada di sekitarnya. Jangan terpaku ke jumlah folikelnya saja dan ukuran folikel rambutnya saja. Oke, yang bertanya, apakah cukup menjawab, Dek, pertanyaan tak? Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Baik, ya, terima kasih, Fitra. Ada pertanyaan lain? Iya, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba latihan untuk ujian, ya. Oh, sorry, belum terganti anunya, ya, belum terganti soalnya. Tunggu sebentar. Saya coba tanyakan dulu saja berarti. Kalau misalnya ditanyakan struktur apakah yang ditunjuk, silahkan raise hand dulu ya supaya tidak bertabrakan, Dek, suaranya. Yang ini,
Struktur apakah yang ditunjuk? Rabita, silahkan. Oke dok, folikel rambut pada kulit kepala. Baik sekali, ya. Kulit kepala, ya. Folikel rambut pada kulit kepala, terima kasih. Kalau misalnya ditunjukkan ini, kemudian ditanyakan struktur apakah yang ditunjuk, silahkan, Dek. Kezia, silahkan. Kelenjar holokrin, dok. Pada Kulit kepala. Iya, iya, Kezia mungkin jatuhnya di situ dia waktu praktikum deh jadi kurang lengkap mungkin jawabannya Kezia sudah benar tapi kurang lengkap saja dimension ininya dituliskan. Jadi nanti jangan lupa bahwa harus disebutkan strukturnya didapatkan di mana. Ya, terima kasih Kezia. Kemudian nanti misalnya saya kasih misalnya garis ya dari sini sampai ke sini. Ya, kemudian dari sini sampai ke sini. Yang atas, yang ini saya labeli dengan A, kemudian yang ini saya labeli dengan B. Pertanyaannya adalah struktur apakah yang ditunjuk oleh label A dan B? Dimas, silahkan. Yang A epidermis pada kulit kepala, yang B dermis pada kulit kepala, dok. Oke, terima kasih Dek. Benar ya jawabannya. Oke, sekarang pertanyaannya ditanyakan sediaan apakah ini? Dikasih gambar begini misalnya. Ditanyakan sediaan apakah ini? Rizky, silahkan. Permisi jawab, izin jawab Iya. dok. Sediaan kulit kepala dok. Baik, betul. Jadi jawabannya kulit kepala. Oke, sekarang ditanyakan lagi yang ini. Struktur apakah yang ditunjuk? Rizky Nur Ilmi, silahkan Dek. Kelenjar merah krim pada kulit kepala. Oke, baik sekali. Ya. Oke, insya Allah lulus Medi kalau ini keluar satu nomor. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, diberikan sediaan ini. Oke, pertanyaannya, sediaan apakah ini? Salsa, silahkan Dek. Kulit ketiak, dok. Baik, betul sekali, kulit ketiak. Kalau misalnya ditanyakan misalnya yang ini adalah A, kemudian yang ini adalah B, ya, enggak usah lah, yang ini saja A dan yang ini B, kemudian ditanyakan struktur apakah yang ditunjuk, kira-kira apa kita jawab? Fadil, silakan Dek. Tapi dok izin menjawab yang A tadi itu folikel rambut pada kulit ketiak. Iya. B itu kelenjar apokrin pada kulit ketiak. Oke, bagus sekali ya. Oke, kemudian saya berikan lagi label, misalnya di sini A, ya, yang ini A, kemudian yang ini B, misalnya ya. Lihat ya, yang ini A dan yang ini B. Pertanyaannya sama, struktur apakah yang dilabeli dengan huruf A dan B? Yang ini A, yang ini B. Silahkan. Afik, silahkan Dek. Tapi dok, yang A itu epidermis, yang B folikel rambut pada kulit ketiak. Oke, terima kasih Afik. Benar ya jawabannya Dek? Ya. Oke, sekira mudah-mudahan insya Allah lulus juga ini. Oke, sekarang yang ini. Pertanyaannya ditanyakan, berapakah jumlah stratum pada lapisan atas dari sediaan ini? Jumlah stratum pada lapisan atas ya, jumlah stratum. Oke. Tajriani, silahkan Dek. Iya, tapi dok izin menjawab. Iya. Ada dua dok, yaitu Iya. stratum corneum dengan stratum lucidum dok.
Oke, kalau misalnya ditanyakan, tuliskan stratum yang ada pada epidermis. Tuliskan seluruh stratum dari dalam keluar di lapisan epidermis. Stratum corneum, kemudian stratum lucidum, Dok. Iya, Dan kalau stratum conjunctivum. oke, ada yang mau tambahkan punyanya Tajriani? Ya, sudah benar Mi, tapi kurang lengkap. Yang ketiga sedikit keliru, tapi yang duanya sudah benar Mi. Anissa coba, yang diminta adalah disebutkan seluruh stratum yang ada di epidermis. Terserah dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Ya. Baik dok, yang pertama pada epidermis itu ada stratum basalis, ada stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, stratum corneum, dan terakhir itu stratum disgenticum. Oke, itu dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Dari dalam keluar dok. Oke, terima kasih ya. Oke, itu ya tambahannya dari Anissa untuk Tajriana. Nanti Tajriana ingat ya bahwa 5 deh nanti yang harus di-mention sekurang-kurangnya. Kalau misalnya ada disjunctivum, boleh di-mention juga 6. Oke, berikutnya ditanyakan yang spesifik ya. Ini ada area peralihan di sini. Kemudian saya tunjuk langsung ke sini 1A ya. A. Kemudian saya garis dari sini sampai ke sini B ya. Pertanyaannya, struktur apakah yang dilabeli dengan huruf A dan B? Yang A tadi ini ya, cuma yang ditunjuk ini yang garis ini saja, garis peralihan ini, dan yang B itu adalah dari sini sampai ke bawah. Oke, silahkan. Struktur apa yang ditunjuk oleh A dan B? Ada pemain lain selain Rizky? Rabita juga sudah pemain bertahan. Yang lain? Oke, Nur Indah, silahkan deh. Oh, yang A itu dok, peralihannya berarti namanya papilla dermis. Terus untuk yang B-nya itu dia lapisan dermis pada kulit jari. Oke, very nice. Oke, terima kasih deh. Oke, sekarang saya hanya ingin menunjukkan 2 saja. Ini A, saya labeli dengan huruf A. Kemudian yang ungu ini 1 garis, saya labeli dengan huruf B. Pertanyaannya, stratum apakah yang ditunjuk A dan B? Silahkan. Silahkan, yang ini tadi deh A, yang ini dari sini sampai ke sini, ini A. Kemudian yang ini 1 garis saja, ini B. Alfitra, silahkan. Dok, yang A itu stratum corneum, yang B itu stratum granulosum. Oke, iya. Sebenarnya hampir benar ya, Fitra. Sebenarnya yang memberikan pigmen warna yang paling banyak di epidermis itu betul adalah granulosum, tapi yang terwarnai sebagai akumulasi dari pigmen warna itu sudah masuk ke stratum lucidum. Jadi jawabannya yang saya harapkan sebenarnya tadi ini adalah lucidum. Oke, untuk semuanya ya, untuk semua yang hadir di praktikum hari ini, kalau misalnya di ujian nanti ditunjukkan yang pigmen berwarna, yang ini yang berwarna kehitaman atau keunguan ini, maka jawabnya lucidum. Nah, lucidum. Tapi kalau di bawahnya sedikit, misalnya di sini ya, saya taruh kursor di sini. Artinya di sini adalah stratum granulosum. Apa yang membedakan? Stratum granulosum itu berisi granula keratohyalin. Granulanya ada di dalam sitoplasma, artinya masih terbungkus. Tapi nanti lama-kelamaan semakin hari semakin dewasa selnya, semakin tua, granulnya, sitoplasmanya akan meletus, ya, akan keluar sehingga granula keratohyalin itu berada di luar dari sel, sehingga dia akan mengisi lapisan yang ada di atasnya, ya, sel-sel yang ada di atasnya. Nah, lapisan yang ada di atasnya itu namanya sudah lucidum, sehingga
warnanya itu tadi yang masih di dalam sitoplasma tadi di granulosom itu sudah keluar ya di ekstraseluler, sehingga memberikan tampilan seakan-akan berwarna pada lapisan lucidum ya. Jadi lucidum yang berwarna, sedangkan yang yang granulosom itu masih sama warnanya dengan basal sama spinosom. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, kalau nanti ditunjukkan yang berwarna itu adalah lucidum ya, yang ditanyakan, yang diminta adalah lucidum. Sedangkan kalau misalnya panahnya disimpan satu zona di bawah dari yang berwarna, maka itu jawabannya granulosom. Nah, perhatikan baik-baik, oke? Ya, terima kasih Fitra. Kemudian kita lanjut. Sekiranya ini sudah oke. Nah, sekarang ini dikasih misalnya hanya sepotong begini ya. Ditanyakan jaringan apakah ini atau sediaan apakah ini? Kita coba cari nama baru. Ada lagi yang nama baru? Yang 3 yang raise hand ini. Fitra, Salsa, dan Rizky tadi. Ada lagi yang baru? Mario? Apa ini Mario, Dek? Mario, ada? Ada yang mau kasih lagi? Oke, Kemal, silakan, Dek. Tapi Dok izin menjawab. Oke, ya, betul ya. Ini adalah sediaan kulit skrotum. Kalau misalnya saya labeli lagi dengan ini A sampai sini, kemudian yang ini B, kira-kira apa jawabannya? Pertanyaannya adalah struktur apakah yang dilabeli dengan huruf A dan B? Ini A tadi, kemudian ini B. Ada tadi yang angkat tangan sebelum ini. Perempuan, sorry saya tidak lihat namanya tadi. Tapi lower hand lagi. Tajreni tadi sudah, Di? Atau bolehlah, silahkan Tajreni, silahkan lagi, Dek. Yang ini A dan yang ini B. Ya. Tapi Dok izin menjawab, kalau yang A itu epidermis, yang B itu dermis, Dok. Pada kulit skrotum. Iya, harus selalu lengkap. Nah, nanti kalau tidak terbaca sama sistem. Oke. Kemudian kalau sudah menarmi kulit skrotum baru epidermis dengan dermisnya baru hilang karena kulit skrotum. Oke. Good luck untuk semuanya, Dek. Karena ini mungkin adalah praktikum terakhir sebelum kita ujian, apakah ada yang merasa kesulitan untuk semua yang dipraktikumkan di histo? Kita ada 3 untuk histologi otot, tulang, dan kulit. Silahkan yang mau ditanyakan boleh semuanya, otot, boleh tulang, boleh kulit. Boleh direview ulang semuanya kalau masih ada yang merasa kesulitan. Saya berharap kita tidak ketemu lagi ya untuk Dek, untuk mengambil sistem lagi. Mudah-mudahan semuanya sudah lulus ya. Tidak ada lagi istilah mengambil kelas khusus. Silahkan, Rabita. Ya, Baik Dok, bisa direview ulang tulang rawan elastis, Dok. Tulang rawan elastis, baik. Ya, Ya, tulang rawan elastis, Rabita. Jadi kita review ya bahwa untuk tulang rawan itu yang penting untuk kita ketahui bahwa dia ada 2 lapisan utama ya. Ada perikondrium sama ada kondrium ya. Di perikondrium itu baik di tulang rawan hialin maupun tulang rawan elastis sama-samanya diisi oleh jaringan ikat ya. Kemudian yang membedakan adalah di lapisan kondrium. Matriks ekstraseluler dari tulang rawan elastis didominasi oleh serat-serat jaringan elastis, jaringan ikat padat elastis. Sedangkan di tulang rawan hialin didominasi oleh serat-serat jaringan ikat kolagen.
Sehingga di tulang rawan elastis warnanya lebih merah dibandingkan di tulang rawan hialin yang warnanya lebih putih. Kita coba bandingkan ya. Nah, kita bisa lihat ini ya. Ini putih ya di tengahnya, walaupun ada pink juga di sampingnya. Tapi kalau ini pink semuanya. Ya. Itu yang membedakan matriksnya. Yang kedua adalah kita tahu bahwa di kondrium itu ada 2 sel utama yang kita sebut sebagai kondroblast yang masih muda dan kondrosit yang sudah matur. Kondroblast akan kita temui di tepi-tepi dari lapisan kondrium di mana bentuknya gepeng. Sedangkan yang sudah matur berubah namanya dari kondroblast menjadi kondrosit, ukurannya berubah menjadi besar dan bentuknya menjadi rounded atau bulat atau kadang-kadang gepeng atau bisa juga tidak beraturan kayak misalnya begini, ini banyak sudut ya. Nah, tapi umumnya adalah bulat ya, ini bulat juga. Nah, di dalam lapisan kondrium kondrosit mengisi satu ruangan yang menjadi pembungkus dari kondrosit tersebut. Nama pembungkusnya kita sebut sebagai lakuna ya untuk tulang rawan. Sedangkan di tulang kompakta nanti namanya berubah dari lakuna menjadi kanalikuli ya. Nah, yang Rabita tanyakan kan tentang tulang rawan elastis ya. Jadi kalau tulang rawan elastis ini ada di sini ada perikondrium. Kemudian yang ini sampai di sini ini adalah kondrium ya. Yang ini adalah lapisan lapisan kondroblast, sedangkan yang ini adalah lapisan kondrosit. Yang pink semuanya ini adalah matriks ekstraselular di mana isinya didominasi oleh serat-serat elastis. Oke, Rabita? Is it clear enough? Iya, Dok. Dan di dalamnya itu lakuna ada apa, Dok? Di dalamnya lakuna ada kondrosit. Kondrosit, ya. Ada istilah lagi sel isogen ya, yang kemarin kita cerita. Kalau misalnya satu lakuna diisi oleh lebih dari satu sel kondrosit, ya, misalnya kayak ini 2 ya, ini namanya sel isogen. Ini juga 2 ya, ini satu inti, tapi lakunanya satu saja. Ini namanya sel isogen. Oke? Ya, Dok. Makasih, Dok. Ya, silahkan pertanyaan lain. Iskandar, silahkan deh. Tapi Dok, untuk yang bagian kulit tipis kayak kulit kepala tadi sama kulit jari Dok juga boleh diulang, minta tolong. Boleh, boleh. Iya. Semuanya nah, jangan ragu-ragu deh nah kalau misalnya kesulitan, pokoknya semua dari otot, tulang sama kulit tanyakan memang nah. Kita coba bikin perbandingannya ya. Aduh, sorry. Ini yang sering orang salah di sini. Oke. Jadi Dek, tadi kan kita sudah sepakat bahwa ada 2 jenis kulit berdasarkan ketebalannya. Kita sebut sebagai kulit tebal dan kulit tipis, di mana perbedaannya hanya terletak pada keberadaan stratum lucidum saja. Ya, untuk kulit tipis yang paling rawan untuk keliru atau terbalik di ujian hanya ini 2, ya, hanya kulit kepala dan kulit ketiak. Karena kulit skrotum kalau salah itu betul keterlaluan. Ini khas sekali. Iskandar, ini pigmennya sangat khas deh. Nah, jadi kalau ini saya tidak bahas nih, walaupun dia masuk bagiannya kulit tipis sebagaimana yang Iskandar tanyakan tadi. Saya hanya ingin membandingkan yang 2 ini saja. Nah, pertama, Iskandar, bahwa kita tahu bahwa kulit tipis itu tidak ada stratum lucidum ya, sehingga lapisannya itu cenderung memang ukurannya lebih tipis kalau kita ukur secara dengan sentimeter ya, atau dengan mikrometer. Kemudian kedua kulit ini sama-sama di lapisan bawahnya itu adalah lapisan dermis ya, ini adalah lapisan dermis. Yang ini ke atas adalah lapisan epidermis.
baik di kulit tebal maupun kulit tipis, daerah peralihannya kita sebut sebagai papilla dermis. Makanya tadi ada satu contoh yang saya tunjukkan di mana saya hanya ingin menunjukkan satu titik saja di lapisan garis peralihan ini, ya. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian bagian dermisnya, ya. Bagian dermis itu di kedua kulit ini diisi oleh jaringan ikat longgar, ya. Yang membedakannya adalah satu, folikel rambut, yang kedua, kelenjar. Kita bedakan ke folikel rambut dulu. Di kulit kepala, jumlah folikel rambutnya banyak, ya. Ukurannya besar, ya, ukurannya besar. Di kulit ketiak, jumlah folikel rambutnya sedikit, ukurannya kecil. Ya, kalau misalnya kita bandingkan ini sama-sama pembesaran 4, ya. Kalau kita lihat ini secara kasat mata antara ini dengan yang ini, menurut Iskandar yang mana yang lebih besar, Dek? Kanan atau kiri? Antara ini dengan yang ini. Kanan, Dok. Kanan, Dek, ya. Berarti terbukti ya bahwa ukuran kulit kepala folikel rambutnya lebih besar dibandingkan ukuran folikel rambut pada kulit tipis, kulit ketiak. Oke. Sampai di sini berarti kita sudah sepakat ya untuk folikel rambut. Kita masuk ke indikator kedua, pembedaannya adalah kelenjar. Di kulit kepala kita bisa menemukan dua jenis kelenjar, ya. Ada kelenjar holocrene dan ada kelenjar merocrene. Sedangkan di kulit ketiak kita juga bisa menemukan dua. Namun di potongan ini mungkin ada di sisi-sisi lain ya. Sebenarnya ada juga kelenjar holocrene dan yang kedua adalah apocrine ya, yang ini yang membedakannya. Tapi holocrene-nya di sini tidak kelihatan ya, tidak ada holocrene di gambar ini ya. Tapi di kulit ketiak itu seharusnya ada juga. Karena juga menghasilkan sedikit minyak ya, walaupun tidak banyak. Oke. Nah, dari kelenjar kita bisa membedakan tadi yang khas adalah yang merocrene dan yang apocrine, karena itu saja yang berbeda antara keduanya. Ketika kita dapat soal di mana kita diberikan pembesaran 100 misalnya, kalau sekarang ini kira-kira pembesarannya baru 10 kali ya, karena masih kelihatan banyak sekali struktur. Anggaplah misalnya 40 kali atau 100 kali. Kalau 40 kali mungkin masih bisa kelihatan satu lingkaran begini. Tapi kalau 100 kali mungkin selingkarannya segini saja yang bisa tercover ya. Nah, kalau misalnya terjadi yang seperti itu, maka kita lihat apa struktur yang berada di sekitar folikel rambut. Kalau di folikel rambutnya, di sampingnya itu ada kelenjar yang lumennya terisi, warnanya ungu, ya, terang dan banyak berbentuk pulau-pulau, itu berarti dia merocrene. Tapi kalau di folikel rambut, di sampingnya folikel rambut, ini folikel rambut tuh ada satu struktur kelenjar, tapi lumennya kosong, warnanya pucat, lebih cenderung transparan. Itu artinya itu adalah kelenjar apocrine. Maka jawabannya adalah kelenjar apocrine pada kulit ketiak, ya, pada kulit ketiak. Sedangkan yang di samping ini adalah kelenjar merocrene pada kulit kepala. Jadi saya ulangi reviewnya bahwa untuk membedakan yang dua ini, pertama kita lihat dari epidermis, ini sama-sama kulit tipis. Yang kedua ada di dermis, di mana di dermis dua indikator, folikel rambutnya dan kelenjarnya. Folikel rambut di kulit kepala itu banyak dan besar, sedangkan di kulit ketiak itu sedikit dan kecil, sedangkan di kelenjar yang membedakan adalah di kulit kepala ada merocrene, sedangkan di kulit ketiak ada apocrine. Ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya Iskandar. Bagaimana, Dek? Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Iya, terima kasih kembali. Oke, silakan berikutnya, Dek. Yang tadi pagi, yang otot, masih ada yang kita mau tanya? Atau yang siang ini, atau yang kemarin siang, tentang tulang? Tapi dok, Silahkan, Zinski. tapi dok, kalau untuk tulang bisa diulang dok, soalnya waktu itu putus-putus dok. Oke, baik ya. Makasih banyak dok. Iya.
Oke, kesediaan tulang akan bisa muncul dengan dua pembesaran, ya. Dia bisa muncul dengan pembesaran 4 kali atau bisa dengan pembesaran 10 kali. Kalau dia di pembesaran 4 kali, maka kita akan bisa lihat struktur yang sebelah kanan ini. Kalau dia di 10 kali, maka kita bisa lihat yang sebelah kiri, ya. Yang ini adalah tulang kompakta ukuran 4 kali magnifikasinya. Kemudian paling luar satu kompleks ini kalau dilingkari, ya, misalnya besok akan dapat misalnya soal yang melingkari satu kompleks begini saja, ya. Sorry. Ya, misalnya begini ya. Ya. Nah, misalnya dilingkari begitu, kemudian dikasih penunjukan ya Zielinski, nanti jawabannya berarti yang dia minta adalah osteon, ya, satu kompleks osteon, ya. Tapi kalau misalnya ditunjukkan misalnya di sini, ini adalah kanalis Havers, ya, yang ini juga adalah kanalis Havers, ini juga adalah kanalis Havers. Nah, di antara kanalis Havers dengan kanalis Havers, kadang-kadang kita temukan ada struktur yang menghubungkan lebih dari satu kanalis Havers. Seperti misalnya yang ini. Ini menghubungkan 3 ya, 1, 2, 3, sedangkan yang ini menghubungkan 2. 1 dan 2. Ya. Nah, kanalis ini kita sebut sebagai kanalis Volksmann. Ya. Nah, kalau dia keluar dengan pembesaran 4 seperti ini, yang kemungkinan ditanya hanya 2 itu saja. Tapi kalau misalnya, ada 3, adalah lamella sirkumferensial dalam yang ini ya, yang membatasi antara lamella interstitial ya, yang membatasi antara satu osteon dengan kompleks osteon. Namun itu kayaknya juga kalau untuk di kelas khusus itu terlalu mendetail ya, itu biasanya ditanyakan di ujian utama di kelas panjang, tapi kalaupun itu ditanyakan mungkin bisa dipelajari tentang lamella-lamella konsentris ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita dapat ini di pembesaran 10 kali ya, maka yang bisa ditanyakan pertama ini struktur apakah yang ditunjuk? Maka jawabannya ini adalah kanalis Havers. Kemudian yang kedua, ada lubang-lubang kecil yang berisi sel-sel tulang matur. Sel tulang matur namanya osteosit ya. Osteon dan sit adalah sel. Jadi sel osteon, osteosit. Nah, ini pembungkusnya namanya canaliculi ya. Ini namanya canaliculi. Kalau di tulang rawan tadi namanya adalah apa namanya? Zielinski kalau di tulang rawan, Dek? Kalau di tulang rawan apa namanya? Lakuna, Dok. Betul, iya lakuna ya. Lakuna ya, Zielinski ya. Kalau misalnya ditanyakan di tulang rawan, Dek, kalau di sini namanya canaliculi. Nah, kemudian ini adalah lamella ya. Lamel. Sehingga kalau misalnya ditunjukkan garis-garis ini kita tunjukkan saja lamella konsentris saja ya. Oke. Saya kira itu saja mungkin yang bisa ditanyakan, karena kita tidak pernah kasih keluar yang tidak dipraktikumkan ya, jadi ini mungkin yang berputar. Bagaimana Zielinski? Iya Dok, makasih Dok. Iya, silahkan. Terima kasih juga. Silahkan pertanyaan lain. Saya cukupkan 4 menit lagi, Dek, kalau masih ada. Dok, mau bertanya. Iya, silahkan Indah. Iya, yang itu Dok, yang tipis-tipis, yang kayak rambut-rambut, apa namanya Dok? Ya, kalau misalnya ditanyakan itu tetap pakai jawab saja lamella saja ya. Kalau misalnya kita ditanyakan yang rambut-rambut tipisnya. Tapi itu sangat jarang ditanyakan di ujian praktikum. Yang mayor itu adalah kanalis Havers, kanalis Volksmann dengan canaliculi ya. Saya kira itu saja mungkin yang akan ditanyakan di ujian praktikum tak nanti. Struktur mayornya. Oke, Indah. Iya, baik Dok. Terima kasih Dok. Tapi Dok izin bertanya Dok.
Untuk masalah silakan. ujiannya dok, nanti untuk proses pemeriksaannya nanti dok memang pakai sistem komputer dok atau dia periksa sendiri dok, karena takutnya nanti ada mungkin tulisan dari kayak kanalis Volkmann itu harus double M-nya 2 baru disalahkan dok. Iya, sebenarnya dalam 3 tahun terakhir kita selalu pakai sistem komputerisasi. Namun kalau kita lihat jumlah orang yang lulus sedikit, biasanya tim supervisor di bagian Departemen Histo akan periksa secara manual, ya. Termasuk pada saat ujian utama kalian di kelas panjang kemarin, di kelas utama biomedik 2, ya. Itu sebenarnya di awalnya kita pakai untuk pemeriksaan adalah sistem komputer. Namun karena terlalu banyak yang gagal dalam tanda kutip, ya, terlalu banyak yang tidak lulus, maka diperiksa secara manual. Jadi mungkin tidak usah khawatir walaupun ujiannya nanti online, ya, ujiannya dituliskan melalui misalnya Google Form kah atau di SEB kah, itu tetap akan diobjektifkan, ya, tetap akan diobjektifkan melalui cross check, ya. Jadi nanti tidak usah khawatir deh, kita tidak mau juga kalian mengulang, ya. Kita tidak pernah berharap adik-adik mahasiswa itu yang ambil mata kuliah Histo untuk gagal, ya. Tidak ada, tentu saja fakultas tidak inginkan itu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bantu kalian. Kadang-kadang juga ada yang diluluskan walaupun tidak begitu tepat, misalnya kayak kardio lah misalnya, ya. Ditanyakan misalnya syarat Purkinje, ya, itu kan harusnya tulisannya Purkinje, ya, yang benar. Tapi kadang-kadang ada orang yang tulis Purkinje juga, itu tetap dibenarkan kalau diperiksa. Kemudian ada kadang-kadang cerebellum, ya, cerebellum kadang-kadang ada yang tidak double L juga, sama seperti yang Fitra khawatirkan, misalnya kanalis Volkmann tidak double N dengan double N, ya, itu selalu dibenarkan. Jadi jangan makin khawatir melalui untuk penilaiannya. Yakinlah bahwa semuanya akan objektif, ya. Ya, itu mungkin, Dek. Ada pertanyaan lain? Kalau terakhir mungkin, satu pertanyaan terakhir, 1 menit terakhir. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Saya terima kasih banyak, Dek, semuanya sudah mengikuti praktikumnya. Praktikum dengan sangat baik, semoga dimudahkan ujiannya, semoga kita tidak bertemu lagi di lain kesempatan, atau mungkin kita boleh bertemu di lain kesempatan, tapi bukan di kelas Histo, ya. Terima kasih banyak deh sekali lagi, mewakili seluruh supervisor Departemen Histologi, semoga ujiannya dimudahkan, semoga kalian lulus dengan 100%, ya, dan yang mengulang di semester berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok.